dilakukan atau belum dilakukan itu sebenarnya ambivalensi. Nah, tema-tema ambivalensi itu orang tema ambivalensi itu bukan nggak punya tujuan, dia punya tujuan, tetapi dia kehilangan motivasi untuk mencapai tujuan. Nah, maka berarti ini, nah tantangannya karena kita ngadepin orang dewasa itu lucu, diperlakukan seperti anak-anak ogah, ya apalagi disuruh, apalagi dikomandani, apalagi dipelototin, apalagi ditagih-tagih, gitu ya, makin gak dikerjain lah pasti. Nah, intinya berarti reaktansi itu adalah respon terhadap otonomi yang terganggu. Nah, berarti ada hasrat terdalam di dalam diri setiap orang itu otonomi. Nah, kan ini di satu titik dia belum termotivasi. Di sisi lain kalau kita misalnya terlalu neken, otonomi dia terganggu. Kalau otonomi dia terganggu, reaktansi yang terjadi. Nah, kira-kira gitu kan gitu ya. Nah, berarti tema otonomi ini menjadi tema penting. Jadi bagaimana kalau kita menggunakan bahasa NLP atau bahasa hipnoterapi passing leading, yang perlu di passing pertama kalinya itu justru otonominya. Hasrat dia mempunyai harga diri. Sama misalnya gini, kadang-kadang ada klien datang ke kita. Kemudian klien mengatakan, kayaknya saya nggak mood nih untuk konsultasi. Itu kalau Miller, ya tak apa, Anda tidak terima kasih, walaupun Anda tidak mood, Anda sudah datang ke tempat ini, dan apa yang persisnya Anda inginkan ketika Anda tidak mood. Saya cuma pengen ngobrol-ngobrol aja, ya nggak apa-apa. Kalau pengen ngobrol-ngobrol aja. Nah, seninya kan jadi beda nih. Nah, seninya jadi beda. Nah, berarti, problemnya kan berarti kalau kita punya agenda. Jadi kadang-kadang kan kita sebagai konselor tuh punya agenda tuh. Agenda bahwa orang ini harus digeret, harus dibawa ke titik perubahan sebisanya, secepat mungkin. Harus dia bergeser, harus dia didorong. Itu jujur aja. Untuk orang di tema-tema eksekutif, kalau itu dipakai, dia makin reaktansi. Nah, jadi seninya di situ saya rasa. Nah, jadi seninya itu adalah benar-benar menghargai otonomi di satu titik, tapi juga menggeser motivasi. Nah, karena itu berarti, kita lihat nih, sekarang kita bedah aja lah. Apa sih sebenarnya jadi tema-tema terpenting di dalam motivational interviewnya ala Miller dan Rolnick ini? Yang pertama, berarti tadi ya kita tahu bahwa klien pada dasarnya berada di dalam ambivalensi. Yang kedua, klien harus diperhatikan otonomi. Yang ketiga, berarti perlu bahwa ada yang namanya empati. Yang berikutnya bahwa tindakan konseling itu pada dasarnya adalah hanya bisa dilakukan kalau kooperasi. Ya, berarti bukan kita doang yang jago ngarahin, tetapi juga orang yang bersangkutannya juga siap bereksplorasi. Nah, tema lainnya adalah pentingnya. Nah, jadi toolsnya barangkali kalau disingkat adalah OARS. O-nya open question. Nah, jadi penting bagi kita berlatih selalu tetap mengajukan pertanyaan terbuka. Kadang-kadang, mohon maaf, tanpa disadari kita seringkali mengajukan pertanyaan tertutup karena kita di dalam benak kita udah ada diagnosa. Kalau Anda ingin mendiagnosa orang, pasti pertanyaan Anda pertanyaan tertutup. Apakah Anda mempunyai indikator A, indikator B, indikator C, indikator D, kan pasti gitu. Nah, berarti belajar open question, belajar mengajukan pertanyaan open question. Berikutnya adalah affirmation. Affirmation itu artinya apa? Affirmation itu adalah bukan memuji klien, bukan. Tetapi memvalidasi klien dengan hal yang objektif. Klien kayak tadi, saya nggak mau lagi nggak mood ya. Oh, nggak ada masalah, Anda nggak mood pun. Terpenting Anda sudah berani mengatakan bahwa Anda nggak mood. Nah, berarti apapun tema-tema yang dia lakukan itu harus kita afirmasi.
kita kuatkan. It's okay menjadi diri kamu, gitu ya. Nggak soal kamu menjadi diri kamu yang seperti itu jauh relatif lebih baik. Kalau ada klien berani datang, walaupun tidak mau melanjutkan sesi, hargai Anda udah berani datang, Anda udah mau datang, dan sekian saja. Berikutnya keterampilan lain yang perlu dimiliki adalah R-nya itu reflection. Reflecting. Nah, reflecting ini sebenarnya adalah bagian dari active listening. Dari bagian dari menyimak aktif. Reflecting itu penting bagi kita. Jadi bukan sekedar refreshing. Refreshing berarti kan mengulang kembali kalimat klien. Tetapi reflecting itu adalah lebih ke memantulkan. Kira-kira klien tadi itu apa? Apa kira-kira yang dipikirkan oleh klien? Bisa jadi klien kalimatnya panjang-panjang. Oh, itu yang dia pikirkan. Dia merasa apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan, apa yang diinginkan. Jadi ketika kita mengatakan tampaknya Anda kesal dengan bos Anda. Orang itu tidak mau, bisa jadi tadi ngomongnya panjang lebar dia. Tetapi kira-kira rasanya apa? Oh, kesel. Maka kita ungkapkan kembali, tampaknya Anda kesal dengan bos Anda. Nah, reflecting itu pada dasarnya adalah sebuah hipotesis, ya. Sebuah hipotesis yang dibuat oleh penyimak tentang apa yang dirasakan, berarti reflecting feeling, tentang apa yang dipikirkan, reflecting thinking, tentang apa yang dibutuhkan, reflecting need, dari orang yang kita dengar. Terlepas bahwa hipotesa Anda nggak tepat, tetapi bagi klien itu sangat penting. Karena dia ngerasa diwongke. Oh, ada orang di ujung sebelah sana yang mau menyimak saya. Oh, ada orang yang di ujung sebelah sana mau berpihak kepada sudut pandang saya. Nah, dengan cara demikian, jadi seakan-akan tarik ulur nih. Semakin kita reflecting, semakin orang itu nyaman sama kita, semakin orang itu ngerasa ada orang di ujung sebelah sana yang berusaha memahami diri gue banget. Makin lama nih, yang tadinya reaktansi makin berkurang, resisten makin berkurang. Lama-kelamaan adalah orang ini kayaknya oke, nyaman, otonomi saya tidak terganggu, dan kayaknya saya siap berkolaborasi. Nah, kalau udah seperti itu, moodnya dengan klien beda tuh. Biasanya si klien itu mulai berani ngomong lah. Aku tuh pengen tuh sebenarnya tuh adalah bisa nyusun perencanaan sampai ke dalam action, tapi aku nggak tahu. Nah, bisa jadi di situ nantinya ada beberapa pertanyaan atau ada pernyataan-pernyataan klien yang bisa kita kategorikan. D, A, R, N, C. Ya. D, desire. Apakah dia memang punya hasrat ya untuk melakukan perubahan. A, apakah dia punya ability untuk melakukan perubahan. Jadi ability itu berarti ragam pengetahuan, keterampilan, sikap yang diperlukan untuk melakukan perubahan. R, apakah dia punya reason. Reason berarti alasan, ya, alasan yang sangat subjektif, ya, bagi diri yang bersangkutan kenapa dia perlu berubah. Berikutnya adalah N. N itu berarti need, ya. Apakah dia juga ada kebutuhan-kebutuhan dia untuk melakukan perubahan. Berikutnya C. Apakah dia punya komitmen untuk melakukan perubahan. Dan berikutnya adalah action tendency tentunya saja. Jadi action tendency, take action lah ya. Take action itu berarti apakah dia sendiri berangkat dari apakah dia punya pengetahuan, keterampilan, keahlian, dan bagaimana take action. Maka memang pergerakannya seakan-akan perlahan tuh. Jadi ya, kira-kira kalau di dalam konseling itu seninya itu adalah nanya, refreshing, nanya, refreshing, reflecting. Nanya lagi, refreshing, reflecting. Kira-kira begitu. Nah, nanti makin lama, oh ada desire-nya muncul. Refreshing lagi, reflecting lagi, tanya lagi. Kira-kira seperti itu alurnya. Nah, tools
tools pertanyaan-pertanyaan di dalam brief terapi seperti pertanyaan berkaitan dengan tujuan, pertanyaan berkaitan dengan diskrepansi. Nah, itu penting. Kadang-kadang klien itu kan banyak diskrepansinya tuh. Di satu titik saya tuh kalau misalnya klien-klien yang pengen hidup sehat, Anda beberapa hari yang lalu mengatakan ingin hidup sehat sampai usia Anda panjang. Dan Anda pun saya mendengar barusan batuk dan Anda tetap masih merokok. Apa hubungannya hidup sehat dan panjang, batuk, dan merokok? Nah, kadang-kadang penting mengajukan pertanyaan-pertanyaan diskrepansi seperti itu. Jadi perbedaan antara katakan saja memberikan umpan balik kepada klien itu bisa dilihat dari diskrepansi antara pernyataan-pernyataan dia, antara pernyataan dengan kelakuan, antara pernyataan dengan hasil observasi. Itu barangkali bisa digunakan juga. Nah, berikutnya adalah banyak pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang klien itu perlu digerakkan motivasinya dengan mengajukan pertanyaan ekstrim. Pertanyaan ekstrim itu adalah sederhananya adalah pertanyaan manfaat dan mudorot. Nah, Anda pengen sehat. Kalau Anda merokok terus, apa sih manfaat dari Anda merokok terus? Anda pengen sehat, ya. Bisa titik Anda pengen sehat, sementara Anda masih merokok. Apa manfaat dari merokok? Apa ruginya dari merokok kalau Anda jalan terus? Nah, penting ada pertanyaan-pertanyaan yang dibawa ke titik ekstrim seperti itu. Nah, berikutnya juga mungkin pertanyaan-pertanyaan yang bermanfaat juga adalah pertanyaan skala. Ya, pertanyaan skala. Pertanyaan skala itu apapun bisa diskalakan itu, misalnya kemampuan bisa diskalakan, keinginan tadi need bisa diskalakan, kemudian juga kesediaan dia berubah bisa diskalakan dalam skala 0 sampai 10. Saat ini di mana Anda ingin bisa melakukan eksekusi, 0 adalah sangat tidak ingin, 10 sangat ingin, keinginan Anda berada di skala berapa. Bisa juga begitu. Nah, sehingga nantinya klien mengatakan 3. Oke, nah, Anda punya skala 3 dalam hal mengeksekusi rencana Anda. Nah, Anda di skala 3 itu persisnya apa yang Anda lakukan. Dia mengatakan. Nah, supaya nih bisa terjadi, ya menurut Anda perlu bergerak ke skala berapa? Oh, ke skala 4 kata dia. Di skala 4 itu apa persisnya yang akan Anda lakukan? Nah, kemudian kalau kita di dalam brief terapi itu kan ada tasking ya. Jadi memberikan tugas. Bahan tugas itu dari mana? Bahan penugasan kepada klien datangnya dari komentar-komentar, tanggapan-tanggapan klien sendiri. Dia tadi misalnya mengatakan X, maka kita minta, oke, Anda bisa melakukan X sekarang di ruangan konseling